Anies Baswedan resmi mengajukan diri kembali dalam Pilkada Jakarta 2024 sebagai calon gubernur petahana setelah mendapatkan dukungan resmi dari PKB pada Rabu 12 Juni 2024. Namun, sejarah menunjukkan bahwa dalam 2 edisi Pilkada DKI Jakarta sebelumnya, petahana selalu kalah. Anies Baswedan bukan nama asing dalam politik Jakarta. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, didampingi oleh Sandiaga Uno yang kemudian digantikan oleh Ahmad Riza Patria dari Gerindra. Jabatannya sebagai orang nomor 1 di Jakarta berakhir pada 16 Oktober 2022 setelah Joko Widodo menerbitkan keputusan Presiden nomor 100P tahun 2022. Anies kemudian digantikan oleh Heru Budi Hartono sebagai penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta. Dengan sejarah yang tidak berpihak pada petahana, kita doakan yang terbaik. Semoga Anies Baswedan dapat meyakinkan pemilih Jakarta bahwa ia adalah pilihan terbaik untuk periode mendatang. Ria Ricis akhirnya bisa bernapas lega setelah pelaku pemerasan yang mengancamnya berhasil ditangkap. Pihak kepolisian Polda Metro Jaya bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku berinisial AP 29 tahun. Pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh pihak kepolisian. Menurut Ricis, penangkapan ini merupakan kabar baik yang menenangkannya sebelum melaksanakan ibadah haji. Sebelum berangkat, Ricis juga mengungkapkan harapannya agar didekatkan dengan orang-orang yang baik setelah kembali dari ibadah haji. Dengan penangkapan pelaku ini, Ria Ricis bisa fokus pada persiapannya untuk menunaikan ibadah haji dengan tenang, tanpa ada bayang-bayang ancaman yang menghantui. Anang Hermansyah menjadi sorotan setelah mengalami insiden walkout saat bernyanyi di Gelora Bung Karno usai laga Timnas Indonesia versus Filipina pada Selasa 11 Juni 2024. Kejadian ini memicu hujan kritik dari netizen yang merasa bahwa penampilannya tidak sesuai dengan momen kemenangan Timnas. Sebelum tampil, Anang sempat khawatir karena mayoritas lagu miliknya bertema cinta yang dirasanya kurang pas untuk acara tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pemilihan lagu Rindu ini sudah disetujui oleh penyelenggara. Menanggapi kritik yang diterimanya, Anang Ashanty beserta manajemen mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada para pendukung sepak bola tanah air. Dengan klarifikasi ini, Anang berharap dapat meluruskan kesalahpahaman dan meredakan kritik yang diterimanya dari para pendukung sepak bola dan netizen. Baru-baru ini, Tamara curhat di medsos tentang proyek pembangunan di dekat rumahnya yang berisiknya tengah malam. Suara bor, palu, dan truk mondar-mandir bikin Tamara dan anaknya nggak bisa tidur. Membangun boleh-boleh saja, tapi ingatlah, anak-anak perlu istirahat, ibu-ibu perlu kerja besoknya. Ada manusia-manusia juga yang hidup di sekelilingmu. Bukankah ada peraturan? Tulis Tamara. Bukannya dapat simpati, Tamara malah diserbu netizen julid. Ada yang nyuruh dia pindah dari Bali, balik ke Jakarta lah. Bahkan ada yang bilang dia kebanyakan bacot lah. Wah, netizen zaman now memang suka bikin geleng-geleng kepala ya. Tapi Tamara nggak mau ambil pusing. Dengan santai dia membalas, "Membaca komen-komenmu aku tersenyum. Semoga semesta membuka mata hatimu. Selamat malam jiwa-jiwa yang indah. Langit seakan runtuh bagi Sarwendah. Rumah tangga yang selama ini terlihat harmonis dan penuh cinta, kini harus menghadapi badai perceraian." Ruben Onsu resmi melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 12 Juni 2024. Kabar miring tentang kedekatan Sarwendah dengan anak angkat mereka, Betran Peto, sempat menjadi isu yang memperkeruh suasana. Meski Ruben Onsu membantahnya, namun luka tampaknya telah terlanjur menggores hati. Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, mendaftarkan gugatan cerai pada 9 Juni 2024. Kini, Sarwendah hanya bisa pasrah dan berharap yang terbaik bagi masa depan mereka. Ruben Onsu secara resmi melayangkan gugatan cerai terhadap Sarwendah. Dalam gugatan ini,
Ruben tidak menuntut hak asuh anak maupun harta gonogini dalam gugatannya. Gugatan cerai Ruben terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 9 Juni 2024 dan berkas perceraian tersebut telah diterima oleh PN Jaksel. Hal ini dikonfirmasi oleh T. Marbun, Humas PN Jakarta Selatan. Dalam berkas ini, Ruben Samuel Onsu hanya ingin cerai dari Sarwendah, kata T. Marbun ketika ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keputusan Ruben Onsu untuk bercerai dari Sarwendah tanpa menuntut hak asuh anak atau harta gonogini benar-benar mengejutkan banyak orang dan meninggalkan tanda tanya besar tentang alasan di balik langkah ini. Kita doakan saja yang terbaik untuk keluarga Mas Ruben, semoga diberi kemudahan dalam segala urusannya ya. Raffi Ahmad kembali mengejutkan publik dengan kabar bahwa dirinya menghabiskan sekitar 7 miliar untuk biaya naik haji bersama keluarga. Raffi Ahmad dan sang istri tercinta, Nagita Slavina, telah sampai di Tanah Suci. Tak hanya berdua, pasangan ini juga mengajak keluarga hingga beberapa karyawan mereka. Raffi Ahmad berangkat pada Sabtu, 8 Juni 2024. Dengan segala fasilitas mewah yang ditawarkan, Raffi memilih paket haji Furoda. Biaya untuk paket haji Furoda sendiri berkisar antara 374 juta hingga 975 juta per orang. Namun, Raffi Ahmad tak main-main dan memilih kelas luxury yang harganya bisa mencapai sekitar 700 jutaan per orang. Dengan jumlah anggota keluarga dan karyawan yang ikut, biaya total mencapai sekitar 7 miliar. Sarwendah tak kuasa menahan air mata saat menceritakan perubahan drastis yang terjadi pada putra angkatnya, Betran Peto, akibat fitnah kejam yang menyerang mereka. Di acara Rumpino Secret, Sarwendah berbagi kisah pilu tentang bagaimana hubungan keluarganya berubah drastis, terutama pada Onyo. Takut deket ada, sekarang pun takut. Duduk deket takut, sekarang dia pergi, ungkap Sarwendah dengan nada sedih. Onyo bahkan takut berjalan berdampingan atau menggandeng tangan Sarwendah yang selama ini dianggap sebagai ibu kandungnya. Lebih menyedihkan lagi, Onyo merasa stres dan cemas dengan pemberitaan negatif, bahkan menyalahkan dirinya sendiri atas situasi yang terjadi. Dia juga stres, kepikiranlah pasti. Dia bilang, kayaknya gara-gara aku bunda, nanti kita diomongin terus, dia ada rasa kayak gitu, ucap Sarwendah dengan suara bergetar.